Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marsha Wadani. I'm a student of English Education Department from UIN Salatiga. And in this video, I would like to explain about the material morphemic cutting analysis. Let's begin on the definition first. So the definition of the morpheme is the smallest unit in the language that has a meaning, and the morphemic cutting analysis is an analysis of a word by dividing into its smallest meaningful units, such as a prefix, roots, and suffix. And what is the definition of the prefix? Prefix is an affix that at the beginning of the word. And roots is the core of the word that have a main meaning of the word itself. And then suffix is an affix that add in the end of the word. So there are two types of the morpheme. The first is free morpheme and the second is bond morpheme. The definition of the free morpheme is the morpheme that can stand alone. Meanwhile, the bond morpheme is the morpheme that cannot function independently and must be combined with other words. Okay, let's start with the first word. So, in this first word, I have a monumentalize. So, what does it meaning by monumentalize? Monumentalize is refers to creating a lasting record, memory, or monument to someone or something. Jadi yang pertama di sini ada monumentalize. Nah, yang pertama itu ada monumentalize and ed dibagi menjadi dua. Nah, monumentalize sendiri dibagi lagi ada dua. Yang pertama adalah monumental dan yang kedua adalah easy. Nah, monumental ini masih dibagi lagi ada dua. Yang pertama adalah monumen dan yang kedua adalah al. Nah, monumen sendiri adalah main root-nya dari word ini. Ini termasuk dalam free morpheme dan ini bentuk termasuk noun. Terus selanjutnya ada al. Nah, al ini adalah derivational suffix dan ini adalah menambahkan tentang adjective. Jadi dari noun menjadi adjective. Jadi monumental. Nah, monumental ini adjective. Nah, selanjutnya kita ada dari monumentalize itu ada easy. Nah, di sini easy adalah derivational suffix. Nah, derivational suffix adalah verb. Nah, kalau misalnya ditambahin easy lagi, ini jadi verb. Yang awalnya tadi ditambahi al jadi adjective, lalu ada easy, ditambahin easy, itu menjadi verb. Jadi monumentalize itu adalah verb. Nah, selanjutnya kita ada kita ada ed. Nah, ed di sini adalah inflectional suffix. Nah, inflectional suffix ini itu merubah kelas kata menjadi pas. Selanjutnya adalah word yang kedua adalah craftsmanship. Craftsmanship refers to the high quality skill, expertise, and meticulous cares applied in creating objects, typically by hand. Jadi di sini di divide pertamanya ada dua. Yang pertama adalah craftsman dan yang kedua adalah ship. Nah, craftsman ini di divide lagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada, di divide lagi menjadi tiga, terdapat tiga morphem. Yang pertama adalah craft. Nah, craft ini adalah sesuatu yang kayak misalnya dihasilkan itu. Nah, craft ini sebagai root-nya atau main the word. Nah, selanjutnya di sini ada S, tapi mohon maaf di dalam 3 diagramnya tidak dicantumkan S. Nah, S di sini berfungsi sebagai interfix. Nah, jadi S ini interfix itu adalah morfem yang ada di antara dua morfem. Jadi di tengah-tengahnya ada S, itu namanya interfix. Lalu selanjutnya ada man. Di sini adalah man itu seseorang yang menghasilkan dari craftnya itu. Nah, ini termasuk dalam
free morphem. Selanjutnya, kita kembali lagi ke atas. Ini ada shape. Nah, shape ini termasuk dalam derivational suffix. Selanjutnya ke word ketiga. Nah, di sini ada superintendents. Nah, superintendents is the act of overseeing, directing, or managing a project, organization, or group of a people. Nah, dari word superintendents ini terdapat tiga morphemes. Terdapat tiga morphem. Yang pertama adalah super. Nah, super ini termasuk dalam prefix. Nah, ini bentuknya adalah bone morphem. Nah, yang kedua adalah intense. Nah, intense ini main dari word-nya itu atau root-nya. Ini adalah bentuk verb. Dan yang terakhir, age. Age ini adalah derivational suffix. Dan ini adalah sebagai noun. Selanjutnya ada word keempat adalah wordfully. Nah, wordfully is an adverb that used to describe doing something with intense, violence, or violence anger. Nah, di sini pertamanya di-divide menjadi dua. Yang pertama ada word dan fully. Nah, word ini adalah main core-nya atau root dari the word itself. Nah, ini berfungsi juga sebagai noun. Ini bentuk dari noun. Selanjutnya, yang fully ini juga di-divide lagi. Terdapat dua. Yang pertama full dan ly. Nah, full ini adalah bentuk dari bone morphem. Nah, ini juga berfungsi sebagai suffix. And ly ini juga bone morphem, bentuknya juga suffix, dan ini merubah kelas kata menjadi adverb. Jadi yang awalnya adalah noun, terus ada tambahan ly sebagai suffix, ini merubah kelas kata yang awalnya noun menjadi adverb. Selanjutnya, kata yang terakhir ada predetermination. It refers to the act of deciding or establishing something firmly in advance. Jadi ini di-divide, pertamanya ada tiga. Yang pertama adalah pre. Nah, di sini pre itu sebagai prefix. Nah, ini bentuk dari bone morphem. Nah, selanjutnya ada determine. Nah, determine ini adalah root-nya atau main core dari meaning-nya ini. Nah, determine ini bentuknya adalah verb. Selanjutnya ada actions. Nah, action ini di-divide. Yang pertama ada actionnya itu sendiri dan ada tambahan s. Nah, kalau actionnya ini adalah derivational suffix. Ini adalah tipe dari noun. Jadi, yang tadi awalnya verb, ada tambahan action, itu berubah menjadi noun. Selanjutnya, S ini adalah inflectional suffix. Nah, S ini adalah bentuk dari plural. Selanjutnya, the conclusion. So, by understanding a morpheme-cutting analysis, we can understand how the words are formed and classified, so we can more easily to identify the meaning, word classes, and also improve our language skill. Jadi, morpheme cutting analysis ini sangat berguna apabila kita ingin lebih memahami bagaimana kata itu dapat terbentuk, lalu kita dapat lebih mengidentifikasi makna dari kata itu sendiri, yang mana akan menambah pemahaman kita terhadap bahasa. That's all from my video. I hope this video can give you a new insights. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.